Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kesejahteraan, keamanan, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya pikir kita semua sepakat untuk tetap mendoakan kebaikan-kebaikan di antara kita sesama saudara seiman, saudara seagama. Jangan lupakan nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai keilmuan. Ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya seseorang mengkaji satu silsilah tertentu dan itu silsilah pengkajiannya mengganggu, jangan lantas kita terburu-buru menghakimi itu adalah sebuah bentuk kebencian atau syubhat ya. Saya akan kaji di sini di mana fenomena ada dua pendekatan atau dua hal yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama tentang bagaimana respon netizen yang kerap sekali mengatakan bahwasanya kajian keimat itu adalah sesuatu yang dimaknai sebagai kebencian. Yang kedua, saya di sini ingin mengkaji dari sisi fenomenologis, di mana dari sisi fenomena banyak sekali kita temukan seorang pendai dari kalangan tertentu, kita sebut saja oknum, mereka membangga-banggakan leluhurnya walaupun tidak secara eksplisit. Nanti akan saya bawakan keterangan, sekalipun di sini saya bacakan keterangan ini ada hadis, tidak diperuntukkan kepada mereka, tapi dalam sebuah kajian saja. Ya, atau apakah ini hadisnya cocok dengan mereka itu wallahu a'lam ya. Tapi kita di sini bisa melihat sebuah tanda yang kita bisa urai nanti. An Abi Hurairah, alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi Muhammad ndawuh, layan tahiyanna aqwamun ya. Jadi akan terjadi kelak pada masanya kelompok orang yaftakhiruna bi abaihim alladzi matu. Orang-orang yang membangga-banggakan leluhurnya yang sudah meninggal. Kita punya leluhur, lalu leluhur kita dibangga-banggakan. Apatah lagi itu digunakan sengaja untuk mencari elektabilitas atau menarik kepercayaan publik, melakukan flexing dan segala macam yang tujuannya itu untuk keuntungan pribadi, mencari jemaah dan segala macam. Itu tidak boleh seperti itu ya. Dibangga-banggakan tidak boleh. Atau kalau kita membaca manakibnya untuk menceritakan orang-orang soleh itu boleh seperti itu. Tapi soal tujuan, niat segala macam itu terletak dari hati masing-masing ya. Innamahum fahmu jahannama. Ya, ini ada innama ya. Jadi sudah menjadi kepastian bahwasanya mereka itu akan menjadi bahan bakar neraka. Au layakununna ahwana 'ala Allah. Atau keberadaan mereka ini lebih rendah di sisi Allah minal ju'ali, dari seekor kumbang ya, kebongkang kalau kata orang Banten. Di mana alladzi yudahdiu al-khira'a bi anfihi ya. Di mana kumbang tersebut ini menggulirkan kotoran bi anfihi, melalui hidungnya atau dengan hidungnya. Innallaha qad adhaba ankum mu'ubiyatal jahiliyati. Sesungguhnya Allah itu sudah menghilangkan kesombongan terhadap kebanggaan jahiliyah pada nenek-nenek moyang mereka. Jadi ini menarik kalau kita kaji dari dari sisi sosiologisnya. Ketika bangsa Arab dulu berbangga-bangga dengan nasabnya, berbangga-bangga dengan keturunannya, selalu selalu dibangga-banggakan, saya keturunan ini dan itu. Bahkan Nabi Muhammad itu kan nasabnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjawab bangsa Arab, di mana bangsa Arab secara sosiologis memang suka membangga-banggakan nasab. Dan di sini Nabi Muhammad melalui hadisnya mengatakan innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyati. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk orang jahiliyah yang suka membangga-banggakan nasab itu Allah hilangkan ya. Agar supaya kenapa? Di sini menjadi tanda bahwasanya kita ini hidup harus setara tanpa harus membangga-banggakan nasab. Zaman berkembang, sekarang era postmodernisme, zaman modern sudah lewat. Zaman modern itu dimulai dari barat, misalnya dari Renaissance sampai sekarang ada postmodernisme, ada berkembang. Kita sebagai manusia beradab tidak boleh lah. Ada ungkapan yang menarik dari seorang Habib Assegaf dalam sebuah risalahnya mengatakan bahwasanya orang-orang yang membanggakan nasab itu adalah orang-orang yang tertinggal, orang-orang primitif, orang-orang yang feodalistik. Jadi begitu. Peradaban tidak maju dan tidak akan berkembang, di mana mereka itu bermalas-malasan mencari ilmu dan memilih untuk meninggikan nasab, sibuk ketungkul memikirkan nasab. Gitu ya. Jadi tidak boleh itu membangga-banggakan nasab itu. Kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tafsir Munir, ketika menafsirkan
lita'arafu itu liya'rifa ba'dukum ba'dun, dan seterusnya ada agak panjang itu saya agak lupa. Intinya ada yang bunyinya wala litad'u at-tafawuta bil ansab. Kita tidak boleh itu mendeklarasikan siapa yang lebih unggul dengan asab. Begitu. Wala litafakharu juga bi'uluwin nasabi, itu menurut tafsir yang lain ada yang seperti itu keterangannya ya. Jadi tidak boleh kita membangga-banggakan nasab dengan berbangga-bangga diri terhadap orang lain dengan meninggikan nasab itu. Tidak boleh seperti itu ya. Apalagi mencatok-catok nasab itu tentu tidak boleh. Ada pembahasannya banyak. Di antaranya juga tafsir Jalalain, tafsir Munir juga menjelaskan itu. Tafsir Munir ya ketika menjelaskan Al-Hujurat 13 ada keterangan walayan tasibu ahadun ila ghairi abaihi. Tidak boleh kita itu mencatut nasab kepada bukan yang leluhur kita. Kira-kira seperti itu. Kemudian innama huwa mu'minun taqiyun wa fajirun syaqiyun. Ya, orang yang berpahala, orang yang mumin, orang yang taqiyun yang bertakwa, kemudian orang yang fajirun, orang yang berdosa, orang yang syaqiyun, orang yang celaka. Annasu kulluhum, mereka itu banu Adam wa Adamu khuliqa min turabin. Ya, jadi mereka itu terbuat dari mereka bermula dari Adam, dan Adam itu tercipta dari tanah. Di sini ada kata khuliqo ya. Sebetulnya bahasa Arab itu sudah rapi ketika membahas khuliqo itu mesti yang menciptakan Allah dengan sendirinya. Kalau ja'ala itu ada campur tangan manusia ya. Sama-sama artinya menciptakan begitu. Perbedaan antara ja'ala dengan khalaqo. Tadi di majhul jadi khuliqo begitu ya dibacanya, tepat begitu. Lalu kemudian teman-teman, berbangga-bangga nasab, banyak fenomena kita dapati orang-orang yang membanggakan nasab. Saya tidak mengatakan bahwasanya hadis ini tepat disampaikan kepada mereka yang selama ini diinterpretasi sebagai oknum yang membangga-banggakan nasab. Akan tetapi kita juga perlu mengatakan bahwasanya membangga-banggakan nasab itu tidak melulu disampaikan melalui teks yang eksplisit. Artinya, saya berbangga dengan keturunan saya yang hebat, saya lebih baik daripada kalian. Tidak mesti menggunakan narasi yang seperti itu. Membangga-banggakan nasab artinya apa? Dia juga bisa menggunakan kalimat yang implisit. Misalnya terus dideklarasikan tentang keutamaan nasab terus setiap kajian, setiap itu leluhur mereka terus diciptakan, yang tujuannya itu barangkali atau dilihat ada potensi melalui tanda-tanda indikatornya itu digunakan untuk mencari kepercayaan masyarakat, flexing dan semacamnya. Itu wallahu a'lam bishawab. Saya tidak menunjuk siapa-siapa. Apakah kenyataannya seperti itu ada? Mungkin ada. Tapi saya tidak mengatakan bahwasanya ini tepat kepada mereka. Ya sebagai kajian agar supaya kita hati-hatilah begitu dengan nasab itu, tidak boleh dibangga-banggakan ya. Kemudian teman-teman, soal kajian tentang bagaimana nasab, misalnya di sini Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengkaji sebuah nasab Alawi di sini dan berkesimpulan melalui penelitian Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwasanya nasab mereka ini terputus selama 550 tahun. Apakah itu bisa diinterpretasikan atau ditanggapi, lantas dikatakan atau dituduhkan bahwasanya Kiai itu adalah sebagai pembenci habaib? Itu tidak. Kiai hanya melihat segelintir fenomena lalu melakukan sebuah penelitian, bukan berarti bermaksud ingin memotong dari akarnya, tidak. Mungkin berangkatnya ingin mengkaji bahwa apa benar sih berangkat dari keraguan yang seperti itu akhlaknya adalah akhlak Rasulullah. Tapi lantas ketika meneliti Kiai mungkin menemukan begitu banyak hal yang tidak wajar begitu, hingga akhirnya bermuncullah penelitian semacam ini. Adapun seperti itu, saya memiliki keterangan di sini ba'tsu nasabi syuyukhi, membahas nasab para guru itu minda bis salafis salih. Jadi itu bagian daripada tradisi para ulama salafun saleh, di mana min a'immati ahlil hadisin nabawiyyi, yaitu dari kalangan para imam-imam hadis Nabi. Li'annal alima al-faqihah as-salihah, karena seorang alim ya, yang memiliki ilmu yang banyak, artinya orang yang pakar berkompeten dalam bidangnya, orang alim, kiai lah katakan begitu, al-faqihah yang ahli fikih, as-salihah yang salih, la tangkusu darajatuhu, itu tidak berkurang derajat-derajatnya atau tingkatan grade-nya itu, wa karamatuhu, dan kemuliaan-kemuliaannya binaqsi nasabihi, dengan sebab kurangnya nasabnya atau tidak sempurna nasabnya, katakanlah bukan sayyid, bukan syarif begitu ya.
Kemudian wan nasaba ya, maktuf dili anal alima ya. Wan nasaba asyarifah, dan sesungguhnya nasab asyarifah yang mulia, la yanfa'u, itu juga tidak bermanfaat, idza lam yakun al amalu as-salihu, selagi tidak ada perbuatan amal yang sholih. Begitu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amalan-amalan dirinya untuk berbuat kebaikan, lam yusri' bihi nasabuhu. Ini juga tidak bisa memepet, tidak bisa menyusul ya, lam yusri' ya, tidak bisa mempercepat nasab itu. Ini juga sesuai yang disampaikan oleh Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya ketika menafsirkan Al-Hujurat di ayat 13 itu, di mana ketika seorang walaupun nasabnya bagus tetapi amalnya itu tidak bagus, nah nasab itu tidak ada manfaatnya. Ya, nanti kita akan kaji secara lebih luas lagi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap kawal kajian keimat ini dengan keilmuan. Apabila teman-teman tidak percaya dengan kajian keimat, ingin membantah kajian keimat, itu dipersilakan, tetapi harus dengan nilai-nilai argumentatif. Hindari semua bentuk kebencian, kita bangun cinta antar sesama. Konsekuensi ini apabila berhasil, netizen tidak saling membuli, ini adalah satu langkah menuju peradaban yang dicita-citakan, di mana kita membahas keilmuan dan lantas kita berkomentar berdasarkan argumentasi, bukan bullying dan bukan saling cela, mencemooh dan ledekan-ledekan semacamnya. Hadanallahu wa yakum ajma'in, Allahumma hdina hatta sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.